Malam teman-teman, kita ketemu lagi di channel Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya ada di Investor Crypto dan saya sudah cukur janggut. Katanya nggak mau cukur gara-gara malas lagi bear market, Bang. Padahal mah gue malas aja. Malam teman-teman, kembali saya hadir. Ini apa? Ini teh karena kita teh ada request nih Kang Deddy sama Bang Alvin. Oke. Kemarin tuh kan ada yang subscriber tuh nanya tuh ya. Itu yang apa namanya? Siapa tuh tadi? Melvin Henrik ini. Ya, Ini Melvin anak Henrik. Telegram deh kayaknya. Ya mungkin ya. Iya, Ya, gue kita sering lihat kayaknya anak Telegram. Kita penuhin lah ini ya, tapi kita persembahin juga ini untuk teman-teman ya. Mungkin Ya. yang lain juga mau ini sama-sama belajar lah. Oke. Ya. Disclaimer dulu dong, Kang Deddy, seperti biasa. Iya, lupa ya. Ini Investor Crypto kita tidak buka jasa kelola dana, titip dana, minta dana, dan tidak buka grup premium. Semua itu adalah penipuan. Penipuan. Ya, jangan yang aneh-aneh, penipuan gitu ya. Kita main aman aja. Gimana Bang Edo, hari ini kita mau bahas yang Fibonacci ya? Ya, Fibonacci sama ya kabar-kabar seputar kini soal ya yang lagi dibicarain siapa Kang Deddy? Oh iya, siapa ya? Yang kemarin video ya siapa lagi lah si pemilik mobil, ceritanya pemilik pabrik mobil. Ya. Oke, mulai ya. Ya, sok silakan. Oke, sekarang kita mulai materinya. Ini untuk boleh teman-teman langsung sambil nanya, Bang? Boleh dong, langsung kita aja santai aja ngobrol. Jangan aja. Nunggu sampai selesai gitu, kadang suka lupa kalau nunggu sampai selesai. Iya, santai aja, kayak ngobrol aja kita mah. Oke, Nyantai-nyantai aja. Oke, siap. Ya. Yuk. Intinya ini di sini yang saya mau sampaikan adalah Fibonacci. Nah, tapi ada disclaimer juga dari saya pribadi nih. Ini iya dong, ini materinya agak vital ya. Jadi saya perlu disclaimer juga. Di sini saya tuh hanya posisinya adalah sebagai investor di saham atau kripto dan posisinya trader di forex. Ya, itu profesi saya. Oke, siap. Tapi saya bukan mentor ya atau profesional yang bergerak di bidang ngajar untuk kelas-kelas profesional. Saya bukannya itu, karena saya juga nggak punya title dan nggak punya ranah ke sana ya. Kalau misalnya untuk itu kan harus bersertifikasi, dan saya nggak ada sertifikasinya. Kita mau ngobrol aja kan ya, ngobrol bareng gitu kan. Saya juga nggak buka kelas profesional yang untuk berbayar tuh nggak. Juga nggak nawarin juga yang jasa signal kayak gitu yang berbayar, nggak. Apalagi yang sesuai dengan yang dari investor kripto, ya saya pastinya juga nggak akan terima lah titip dana atau jasa kelola dana juga saya nggak. Semua yang saya sampaikan ini tujuannya ya edukasi tanpa niat apapun. Ya, mudah-mudahan teman di sini bisa paham keadaan market dan bisa terinspirasi lah untuk bisa belajar memahami. Jadi ya jangan gampang panik dong. Wah, masa jadi Pak investor cepet panik kayak gitu. Dikit-dikit cut loss. Aduh, save your money teman-teman. Jadi maksudnya ya, sebelum kalaupun cut loss pindahin ke yang lain nggak apa-apa dong. Gitu. Ya pokoknya pindahin kripto mah nggak apa-apa lah ya. Asal jangan jadi USDT. Iya, jadi gini lah. Dan nggak balik lagi. Yang pastinya mah pokoknya itu semua adalah pilihan ya. Jadi kita juga nggak ngelarang teman untuk melakukan cut loss ataupun mau suruh beli apa kayak gimana. Yang penting mah teman-teman semua harus siap dengan resikonya, paham resikonya. Ya, oke, ini Fibonacci kita mulai aja sekarang ya. Ya, boleh. Fibonacci. Ini tuh mulainya dari Italia sebenarnya tuh ada seorang matematikawan namanya Leonardo da Pisa, atau disebutnya juga mungkin orang nyebutnya Leonardo Pisano. Nah, sebenarnya Fibonacci itu ada dari asal kata Filus sama Bonacci. Ya, artinya itu kalau Filus itu anak. Nah, Bonacci itu nama keluarganya dari Leonardo ini. Jadi kalau diartiin Fibonacci itu sebenarnya adalah anak dari Bonacci.
Ayahnya tuh sebenarnya bukan seperti kayak Leonardo. Dia cuman wira swasta, ya kerjaannya tuh sebagai inilah pedagang. Tapi lumayan cukup berpengaruh juga sih daerah sana sampai dia pergi ke beberapa negara. Nah, yang menariknya tuh ceritanya dimulai dari sini. Leonardo tuh kan suka ikut sama papahnya, William Bonacci. Ya, di situ dia nemuin, bukan nemuin, dia jadi kayak belajar belajar wah ada kayak ini ya, hal yang menarik ini apa ya, kayak matem apa sistem sistem baru menarik gitu. Terus sama dia dipelajarin sampai dia akhirnya memperdalam, ikut papahnya juga ke keliling-keliling tempat-tempat lain sampai akhirnya dia buat buku, namanya bukunya Liber Abaci. Nah, ini bukunya tuh sebenarnya sampai sekarang tuh masih banyak dibaca ya, dan ini jadi fenomenal lah ceritanya. Kenapa fenomenalnya? Nah, ini kita lihat ya ke halaman berikutnya. Bentar Bang, ini gua pakai kipas kedenger nggak? Nggak ya? Oh, ya Enggak, udah. nyantai aja. Nah, ini bukunya nih. Bukunya nih, Kang Alvin, Kang Deddy. Ya, bukunya itu ya aneh. Jadi maksudnya yang dibaca tuh kalau misalnya ada dua kelinci nih, pasang kelinci, maksudnya yang satu jantan yang satu betina, ditaruh di satu pulau kosong gitu ya. Itu mengembangkan keturunan atau beranaknya tuh dia mengikuti deret deret angka yang si Leonardo pelajarin itu ya. Jadi dari satu sama satu kan, betina sama jantan akhirnya jadi tiga ya, sorry, jadi dua, dari dua kemudian berkembang lagi jadi tiga. Nah, berikutnya seterusnya gitu. Nanti kita lihat nih berikutnya nih, angka deret deret Fibonacci-nya itu tuh sesuai dengan yang dia pelajarin. Makanya banyak orang tuh ngomong di Fibonacci tuh fenomenalnya gini, sebutnya kalau saya mas mungkin ya bisa dibilang panduan sampai sekarang masih bisa dipakai lah. Disebutnya angka sakti, bahkan beberapa orang di luar negeri sana nyebutnya itu angka Tuhan. Wah, saya mah saya no comment lah kalau soal yang itu. Tapi ya kalau dibilang angka angka sakti benar sih. Oh, Soalnya ini tuh masalahnya ini maksudnya ini kali golden ratio ya. nanti kalau golden ratio-nya nanti ya Bang ya. Ini kita mulai Oh, dulu dengan angkanya dulu aja. Kita satu-satu. Nah, angkanya itu dari sini nih Kang Deddy, kalau misalnya mau itu kita mulai ini dari angka satu yang pertama ya, satu sama satu jadi dua. Nah itu jumlahnya dijumlahin tuh, satu tambah satu sama dengan hasilnya dua. Kemudian dua ditambah satu hasilnya jadi tiga. tiga. Kemudian dua sama tiga dijumlahin jadi lima. Terus udah gitu 3 tambah 5 jadi 8. Terus saja sampai seterusnya gitu. Ini namanya deret deret Fibonacci ini. Ya. Ya, sampai terus saja pokoknya cara-cara deret ngitung deretnya begitulah jadinya. Nah, kalau digambarin tuh ya, angkanya tuh jadi satu satu jadi dua kan. Dari dua tambah satu jadi tiga. Tiga ditambah dua jadi lima. 5 ditambah 3 jadi 8 terus gitu. Tapi yang ada yang unik di sini. Coba kalau kita lihat dari sudut-sudutnya kita gabungin gitu, misalnya kita gambar gitu ya. Itu jadi kayak setengah kayak lingkaran tuh. Tuh. Ya kita lihat tuh. Kita hubungin dari apa sudut-sudutnya. Jadi maksudnya ujungnya gitu jadi spiral. Ini disebutnya golden spiral. Ya, ini jadi golden spiral. Nah, golden spiral tuh ya kurang lebih kalau digambarin lebih lebih jauh kayak gini lah. Ini masih bisa terus kayak gitu. Ini angka-angka dari uh, deret Fibonacci ya. Nah, itu mirip apa sih sebenarnya kalau angkanya yang kayak gini, yang apa maksudnya yang setengah Ya, lingkaran gitu. Itu mirip kayak rumah apa ya, rumah kerang gitu atau keong gitu. Tapi sebenarnya lebih tepat kerang keong. sebenarnya. Kerang. Keong kali ini. Kayak kerang, kayak kerang loh Oh, ininya. iya. Ini Kayak kerang kerang itu ini angkanya bukannya coba lihat keong, tuh. ini binatang keong bukan ini tuh. Keong, keong sih. Keong sih. Nah, ini kerangnya nanti ya di berikutnya. Bahwa pokoknya ini perhitungannya lah. Ini pokoknya golden ratio atau golden mean atau P adalah angka ya hasil pembagian antara dua angka yang berurutan seperti yang tadi.
Nah, golden ratio-nya itu, yang biasanya yang sebut sama orang-orang itu, eh, ini ada telegram sebentar saya itu dulu ya, close dulu ada. Nah, golden ratio-nya itu yang biasa diperhatiin sama orang tuh 1,618 sama 0,618 itu sebutnya baru golden ratio. Ya, itu yang banyak diperhatiin sama orang. Ya, pokoknya itulah intinya mah angka-angka deret dari Fibonacci-nya itu. Nah, ini kerang nih, Kang. Jadi yang tadi ngomongin tuh yang paling kiri, paling atas, itu Ya. kayak kerang tuh. Ya. Nah, itu lucu yang uniknya tuh gini nih. Itu golden spiral kalau misalnya digabungin gitu, maksudnya dikumpulin jadi satu, jadi banyak gitu ya. Itu bisa mirip kayak apa? Kayak bunga matahari. Jadi angka-angka deret Fibonacci angkanya tuh hampir kayak ke aspek kehidupan juga dari seluruh aspek kehidupan tuh kita bisa lihat gitu deret-deret Fibonacci angkanya dari alam semesta juga tuh. Terus kemudian tuh dari ya pokoknya kita lihat lebih lanjut nih gambar-gambarnya tuh. Ini yang kerangnya ya. Tuh mirip kayak ini kan golden spiralnya dari deret Fibonacci. Nah, ternyata ya Fibonacci juga itu ya diteliti gitu bisa juga loh untuk nyambung juga untuk aspek kehidupan manusia gitu. Percaya enggak ini mah saya nyampein aja ini bahwa Fibonacci itu segitu luar biasanya gitu sampai kalau misalnya kita ngeliat gitu ya kalau dari muka gitu itu ketemu angka 1618 itunya. Ya. Jadi Jadi ingat dulu, Pin. itu percaya enggak ya, jadi tapi ini bener, ini ajaibnya Fibonacci itu jadi dari muka aja ketemu angka 1,618 ngitungnya dari Iya, ya itu dari golden ratio lebar itu. sama panjang gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita ngukur dari bawah ibaratnya dari angka 1 gitu maksudnya mulainya antara pusar sampai telapak kaki dianggap sebagai satu unit gitu ya, itu bayangin sampai tinggi seseorang tuh ketemu lagi angka 1,618 segitunya. Coba itu namanya golden ratio itu dari deret Fibonacci. Ini saya close dulu, ini ngeganggu. Nah, kemudian banyak-banyak bukti yang lainnya juga nih sampai ke tangan juga kalau kita lihat tuh ya itu juga ketemu angka-angka golden ratio. Telinga sama golden spiral angka Fibonacci. Segitunya hebat apa cuma di sini aja? Enggak, kita lihat lebih jauh. Ini yang kayak tadi saya omongin ya, yang jadi kalau golden spiral dikumpulin jadi satu, jadi itu bentuknya polanya kayak bunga matahari itunya. Nah, sampai ke seni juga ada. Mona Lisa karya Leonardo da Vinci itu juga ngikutin golden ratio-nya dari Fibonacci. Kemudian Parthenon bangunan sejarah juga itu dari Fibonacci juga ketemunya. Nah, kemudian ini alam semesta yang tadi, kemudian juga benua Afrika itu golden spiral juga dari Fibonacci. Sampai ini angin topan atau apa ya nih sebutannya tuh apalah pokoknya cuaca lah ceritanya mungkin ya atau apa tornado itu juga dari kelihatan kayak deret Fibonacci juga golden spiral. Ya, jadi hampir dalam sisi uh, seluruh sisi aspek kehidupan tuh kita bisa nemuin deret-deret Fibonacci itu kayaknya. Nah, ini uh, yang kita mau bahas sekarang itu Fibonacci-nya itu dalam teknikalnya itu kita bisa lihat sebenarnya. Kalau saya sih selalu merhatiinnya angkanya itu di 50 sampai 61,8 50% sama 61,8% ya. Nah, itu yang saya perhatiin. Tapi kalau misalnya patokannya, kalau misalnya di 38 itu masih strong gitunya. Tapi kalau dia nyampe ke 50 itu masih normal. Nah, kalau udah 61,8 itu udah melemah trennya. Apalagi kalau ditembus di 78,6 itu udah reversal artinya. Nanti kita bisa lihatnya dari chart lah
pokoknya itu perhitungannya, skema perhitungannya kayak gitulah ininya. Kalau misalnya kita pakai yang Fibonacci-nya retracement, karena Fibonacci sendiri itu ada banyak, ada Fibonacci fan, Fibonacci extension, ada Fibonacci time horizon. Nanti kita satu-satu, tapi mungkin yang malam ini mas saya fokusnya di Fibonacci retracement sama yang extension lah ya. Sekarang kita lanjut dulu nih, angka-angkanya itu dari mana nih tadi, misalnya angka yang 0,16 0,6 0,3 itu perhitungannya itu kalau misalnya kita urutin gitu, misalnya 8 dibagi 13 gitu, itu ketemu angkanya hasilnya 0615. Kemudian 13 apa 8 tambah 21 gitu, 0381. Sebenarnya ini nggak terlalu urgent sih, yang penting kita tahu lah ini ada dasar logisnya untuk hitungnya gitu ya. Nah, levelnya ini yang biasa kita temuin di chart tuh. Ada angka 0,236, ada 0,382, ada 05, 0618, 0786, 1 sampai 1618. Yang saya pakai itu, ini yang saya pakai mah ya di 0,5, 0618 sampai 0786. Bukan berarti angka yang lain 0236, 0382 nggak penting. Nggak, bukan, tapi maksudnya yang saya lebih concern perhatiin tuh ya biasanya yang selama ini ya angkanya yang ini 05, 0618 sama 0786. Nanti kita Itu lihat buat lagi cari langsung. support ya, Dok? Bisa dijadiin support. lihat dari sebagai support, bisa juga dilihat sebagai resisten. Kalau yang ini angka-angkanya ya. Kedua. Nah, ini video ini dibuat di hari Selasa 8 Juni 2021. Tapi sebelum kita ke chart, saya mau ngebahas sedikit yang mungkin kemarin viral, sampai Kang Deddy juga udah sempat bikin videonya, dan sampai sekarang pun masih sering dibahas di grup ya. Dibahas di grup soal ini. Siapa coba? Bang, nggak jelasin di contoh chart dulu, Bang? Nggak. Ya, nanti yang ini aja, Kang. Nanti kalau dari sini nanti kita lanjut ke chart ya. Ini masih sedikit kok, cuma 3 lembar kok. Oh, itu Ya. nyambung ya? Nyambung sama chartnya gitu? Nyambung. Nanti jadi begitu ke chartnya langsung kita harus ini, makanya harus diingat angkanya gini. Oke. Ya. Kirain tuh Joko loncat ke sini. Kemarin di Twitternya Elon Musk, Ya. itu tuh 3 hari yang lalu gitu, Ya. dia tuh kayak gambar kayak air, terus udah gitu ada gambar roket, terus udah gitu ada gambar bulan. Ya sebenarnya agak sedikit gimana ya, agak sedikit ya cocok logi juga sih, dan ini juga apa namanya agak sedikit dirty word ya kalau diartiin. Kalau come to apa, mungkin teman-teman bisa lihat apa artinya sendiri lah di Google. Saya nggak perlu ngomong lah. Nah kalau roket tuh bisa, kalau saya artiin tuh sebagai fly. Nah moonnya itu kalau gambar bulan itu mungkin yang sering dibicarakan sama orang tuh the moon. Nah tapi sebenarnya arti come-nya itu sebenarnya yang itu pernah dijelasin juga di 4 hari Twitternya si Elon Musk, itu adalah dari singkatan Kanada, USA, sama Meksiko. Nah, saya teliti nih ceritanya di Google, saya cari-cari di Google koordinatnya 3 negara ini, Kanada, USA, sama Meksiko. Nah, kita lihat nih. Kalau saya mulai dari awal gitu, maksudnya mulai dari yang pertama tuh Kanada ya. Saya cari di Google itu ternyata koordinatnya di 56.1304. Kita buletin aja mungkin 56 lah gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya USA ya, USA-nya itu saya cari koordinatnya di Google itu di 37 titik sekian ya, 37 ya, anggap 37. Kemudian yang terakhir Meksiko. Meksiko koordinatnya di 23.6 sekian ya, 23 lah ibaratnya. Jadi kalau dihubungin, kemarin kan yang sering dihujat-hujat kayak gitu kan sebenarnya Elon Musk tuh karena soal dia banyak nyinggungnya soal BTC ya. Jadi kalau misalnya Kanada tuh tadi kita lihat di koordinatnya, ini tolong bantu diingat ya Kang Deddy, kebetulan saya nggak bawa pulpen sama kertas ini. Ya. Bang Alvin juga tolong ingetin ya, Kanada 56.000, USA-nya 37 ya, Meksikonya di 23.
Ya, soalnya ini kita mau mulainya mau lihatnya di chart ceritanya. Ya, mau lihatnya di chart. Oke. Nah, 56, terus 37, wah, 23. mesti ganti screen dulu Kang Deddy ininya. Ya, boleh silakan. Saya ganti screen dulu ya untuk masuk ke chartnya ya. 53, 37, berapa tadi? Sebentar. Catat ya Kang Deddy ya. Enggak, satu orang satu aja Tadi ingetin. 56, makanya tadi Gua ingetin 56, lu yang kedua deh. 37 sama 23. 37, 23 ya. Gua 56. 56, 37, 23 ya. Kita mulai ke chartnya mungkin ya. Oke. Nah, ntar saya ambil dulu ininya. Itu ngomong-ngomong tahu dari mana, Bang? Hah? Ya namanya juga kan sering inilah ya, sering lihat-lihat di medsos kayak gimana Oh, ya. gitu deh, medsos. Nemuin itunya. Coba kalau Dari sendiri ya. Biar nggak lupa ceritanya nih. Saya ini dulu ceritanya. 56 dua apa? 56. 37 ya kalau saya 23. 37 23 ya. Saya ingetin 56, Alvin 37. 56 37 23 ya. Bang Edo 23 Oke. ingetin. Ini sekarang ini cara nge-share-nya nih, sebentar. Oh, ini sebentar. Akhirnya. Nah, ini. Nongol nggak? Luar. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan? Ya. Sip. Ini pakai yang trading view ya. Ya. Saya pakainya BTC sama US dollar ya. Ini saya tariknya pertama kali itu di ini. Kelihatan nggak di kursornya yang saya gerak ini? Kelihatan nggak? Ada. Iya, ada. Ada ya. Nah, ini kalau saya tarik dari atas ke bawah gitu kan, ingat cara nariknya tuh dari titik atas ke bawah ya, atau dari dari bawah ke atas kebalikan. Nah, karena kita sekarang lagi trennya lagi ceritanya lagi nurun nih ceritanya ya, di satu one day gitu. Setelah palung ini pertama gitu, saya tarik nih ceritanya nih Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini saya tarik dari sini ke bawah, paling sini yang di candle yang terakhir yang paling panjang tuh, yang ada buntutnya paling panjang. Nah, ini kita lihat, coba saya geser tuh ya. Ini ternyata ya dia tuh nggak nembus level yang angka 382. Kalau misalnya ditembus ya, kayak kemarin kan pernah ini pernah coba untuk naik, tapi ternyata cuman shadow-nya yang ke atas, tapi nggak tembus ke body candle-nya. Nah, ini di bawahnya ini kalau teman-teman lihat kotak ini adalah support terkuat ceritanya. Ya, ini saya kasih lihat ini cara narik supportnya tuh ya kayak gini lah ya. Ininya dari candle yang ini yang panjang, ininya maksudnya yang ekornya panjang, saya tarik sampai itu adalah support ya. Ini saya narik dari Fibonacci retracement-nya ini, dia ternyata nggak tembus di level 382. Nah, yang menariknya itu yang tadi angka yang disebutin sama Elon Musk itu, saya coba tarik nih pakai Fibonacci-nya, bukan yang retracement, pakai Fibonacci-nya yang extension ya. Fibonacci extension cara nariknya sama sebenarnya, dari satu titik teratas ke titik terendah sampai titik yang dia paling tinggi, jadi bentuk yang kayak segitiga lah, bentuk segitiga. Nah, yang ini maksudnya tuh ya, ini saya tarik mestinya kan di sini ininya, tapi ya karena nggak kelihatan saya tarik di sini. Nah, ini gunanya Fibonacci extension itu adalah untuk nebak, prediksi harga ya, memprediksi harga arahnya kemana gitu. Nah, kalau kita lihat nih dari ke bawah nih, angka-angkanya apa sama nih ceritanya. Ternyata berapa yang tadi angka pertama tuh berapa? 53.000 ya? 56. 50, 56 ya? Ya. Nah, ya. Kita lihat nih. 56 tuh waktu kemarin tuh kan angka 56 tuh kurang lebih di sinilah. Ini ternyata dia mulai start untuk ininya untuk turunnya ya. Kemarin waktu terjadi guncangan yang pertama. Bukan guncangan yang pertama, guncangan selanjutnya gitu.
setelah mencoba naik koreksi, naik lagi ternyata nggak bisa, ternyata diikutin dengan yang candle panjang yang ini ya. Ini berarti sellernya sangat kuat. Ini balik lagi ke materi apa yang soal candle. Teman-teman kalau misalnya masih belum paham ya soal candle, mungkin bisa lihat lagi video yang udah kita upload kemarin. Coba diulang, didengerin pelan-pelan, mudah-mudahan bisa ngebantu lah. Pokoknya kalau misalnya candle candle panjang gini dengan bodinya panjang berarti sellernya itu kuat ya, dominasinya kuat, powernya kuat gitu. Dan ini terus ke bawah dari 56 ke angka tadi berapa ya? Angka berapa tadi Kang Deddy? 37. 37. Oke. Balik lagi. 37. Nah, ini 37 di berapa? Kita lihat nih sekarang nih ceritanya 37. Nah, ini 37 kurang lebih lah. Dekat-dekat kan ini 37 tuh. Ini di sini. Nah, sampai akhirnya angkanya berapa di 23 kan? Ini dekatin dengan yang diramalin sama, bukan diramalin ya. Extension bilang tuh prediksinya 23 tuh di kurang lebih ya sekitar di sini. Tuh, kurang lebih di sini. Dekat-dekat kan sama 618 kan. Cuman masalahnya itu yang diprediksiin, yang diharapin sama Elon Musk kan itu. Ya, Emang saya sih sih nggak berharap. emang si Elon Musk maksudnya ke situ. Ya dia pengen nyoroknya di angka itu mungkin ya kalau ngelihat di tweetnya. Oke lah. Ya kan? Saya sih ngarepin yang ini Kang Deddy, ngarepinnya Kang Deddy, Bang Alvin, mudah-mudahan yang support yang saya kasih kotak ini nggak tembus. Kalau tembus ya ini agak ini ya, agak bahaya memang bisa ini bukan agak mulai bear market. iya, karena ini kalau ngelihat kalau ngelihat ini candle-nya dari candle-nya itu masih apa ya, masih sellernya itu masih banyak gitu. Masih banyak ininya. Jadi masih kemungkinan masih terjadi apa? Turun bisa. Ini mah sorry ya teman-teman, ini bukan saya nakutin ya, tapi maksudnya kita bicara by data gitu ya. Jadi bukan buat apa view atau kayak gimana gitu. Tapi teman-teman juga harus paham resikonya di mana. Jadi kalau misalnya ini rekomennya gimana kalau misalnya sekarang keadaannya chartnya lagi kayak gini. Sebenarnya menurut saya kalau misalnya teman-teman udah pasang posisi entry gitu ya, jangan langsung all in strateginya. Strateginya ya dipecah. Jadi misalnya teman-teman punya modalnya misalnya 100%, teman-teman bisa bagi menjadi 2 atau bisa dibagi 3 atau 4, terserah. Terserah teman-teman. Tapi kalau kata saya ini adalah paling idealnya sebenarnya teman-teman kalau misalnya bisa sabar, ya tunggu yang si Elon Musk yang kemarin sampein itu di angka 23, bolehlah masuklah 23.000 ambil gitu. udah 23.000. Ya 23 ya. Soalnya masalahnya ya ini bicara soal apa? Technical. Jadi maksudnya gini, kan ada teman juga yang nanyain Kang Deddy, fundamental sama technical penting mana? Wah, susah kalau kata saya, dua-duanya penting ya, ibarat makanan sama minuman penting mana untuk kita. Dua-duanya penting gitu. Jadi karena fundamental ini saya kasih tahu, kalau fundamental itu adalah menjawab kenapa harga bisa bergerak ke sini, harga bergerak ke situ, itu adalah fundamental. Tapi technical itu bisa kita pakai sebagai untuk mengatur resiko, baik itu untuk entry ataupun kalau misalnya trader bisa untuk stop loss. Jadi nggak bisa dipisahin, dua-duanya penting. Technical, fundamental itu dua-duanya penting dan nggak bisa dipisahin, dua-duanya harus dipahami. Oke, setuju. Ya. Jadi kayaknya Ya, kalau jadi sampai 23.000, kayak Telegram bubar. ya, makanya gini, ini kita belajar ya dari sini ya. Segala sesuatu tuh pasti ada resikonya. Ini bukan nakutin ya, benar bukan nakutin. Karena saya sendiri jujur, saya nggak ngarepin itu harganya sampai bergerak sama situ gitu. Cuman maksudnya yang dari tweetnya si Elon tuh saya tadi mikir gitu. Ini orang tuh maksudnya apa gitu. Ternyata technical masuk akal dari sisi technical. Tapi ya mudah-mudahan jangan terjadi lah.
kalau misalnya terjadi, waduh benar. Sekarang aja kan udah diserang dia, kasihan juga sih sebenarnya, walaupun agak keterlaluan yang di apa di ya dibicarainnya gitu. Ya karena gini Kang Deddy, masalahnya BTC turun bukan cuma karena Elon Musk aja kok kalau kata saya mah. Iya Karena emang. berita-beritanya belum 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 nunjang gitu beritanya. Jadi kayak maksudnya Iya. di China gitu ceritanya itu kan salah satu apa namanya? Ya, Salah makanya pas satu di video gua tuh sebenarnya kalau videonya disimak bener-bener, mm, mm, gua nanya balik ya gimana menurut teman-teman kata gua teh. mm, Bukannya gua nyerang Elon Musk, kalau gua menurut gua gak suka si Elon Musk itu. Dia nge-tweet terus ada yang mm. bilang banyak, oh ini gue hilang duit bla bla bla, itu malah diketawain sama dia gitu. Orang lagi jatuh Iya. bukannya ditolongin malah dipukulin gitu, kayak gitu. Ah, Itu gue sebel itu gitu. Kalau dia manipulasi harga, gue nggak masalah, ya mm, udah nggak ada yang ngatur kok si kripto ini iya. gitu. Tapi ya ini Iya. orang udah gue hilang duit bla 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 bla, dia malah masih Mm, ngebully aja gitu. iya. Orang Jadi lagi sakit malah dipukul kayak gitulah. Jadi ya memang terakhir-terakhir ini kan memang ada berita-berita juga ya. Berita yang awal kemarin ada konferensi, ternyata kalau kita lihat di chartnya masih belum belum bisa ngangkat gitu. Terus kemudian juga ada terakhir beritanya yang mengenai El Salvador yang Ya, mau apa mau udah apa melegalkan lah oh, ceritanya kripto sebagai payment. udah tender katanya itu. Itu ya, tapi kenapa ceritanya kok masih belum bisa ngangkat gitu maksudnya. Ya, topik kalau menurut saya sih simple ya. Karena topik utamanya dari BTC itu masih belum belum bisa ditanggapin positif sama pasar soal soal yang eh, powernya yang di Cina-nya itu hash rate-nya gitu. Ini Terlalu dilema juga banyak, sebenarnya jadi bagi Cina menurut gitu gua ya. Ah, kemarin itu terlalu banyak iya jadi cloud. Jadi si Elon Musk juga itu iya sebenarnya betul. ada yang ngepek sih menurut gua. Ada yang ngepek ketika ini si Hmm, Tesla awalnya kan kita bisa hmm, beli mobil Tesla pakai BTC kan. Terus tiba-tiba jadi nggak boleh. hmm, Nah, itu rada ngepek sih orang-orang. Oh, udah apa berharap itu, oh ini udah diadopsi sama Tesla, dikacangin lagi. Terus tiba-tiba beruntun iya. kan, tiba-tiba beruntun ada dari Cina si Hmm, minernya itu, jadi beruntun ya si Elon Musk mah ya. Gua pribadi sih gua nggak yakin benar lah, kalau apalagi sekarang ya nggak terlalu ngefek sih menurut gua. Dulu aja pas doge hmm. doang sih menurut gua. Si Elon Musk mah yang ngefek yang doge aja Yang sih menurut gua. Yang pasti mah kalau misalnya itu solusi soal power apa miningnya itu bisa bisa ada titik temunya solusinya kayak gimana ya pasti itu ada akan ada gerakan signifikan lah dari chartnya. Kan ada pertanyaan nih, aduh kalau eh, ininya kasih gambarnya yang USD kan susah ngitungnya gimana. Oke, ini kita pakai yang market lokal nih tujuannya bukannya apa-apa ini kita mau mastiin dari keturunan apa penurunan signifikan kayak macam ini kan teman-teman tuh banyak yang nanya juga nih Kang Deddy Bang Afin udah patah belum ini tren tren naiknya udah patah belum ya kita balik lagi kita jangan jawab secara ini kita jawab lagi secara teknikal kita mah by data aja jadi ceritanya nah kita coba tarik tadi garisnya kan tadi udah dipelajarin ya. Jadi maksudnya bisa diulang lagi misalnya teman-teman kalau yang lagi nonton video ini cara cara nariknya dari titik bawah sampai titik teratas karena untuk meriksa tren naiknya udah patah atau belum. Nah, kita lihat nih, saya coba tarik dari sini ya, tarik ke atas. Sorry, salah. Sorry, salah. Uh, pakai Fibonacci retracement dari sini. Kita mulai ya. Nah, kita lihat nih. Ini pakai rupiah ya, bukan pakai USD. Kalau ditanyain sama gak ini sebenarnya BTC apa IDR sama BTC USD? Pastinya ya gini ya teman-teman ini namanya arbitrage jadinya pasti ada selisih ada jeda gitu jadi maksudnya tapi kurang lebih rata-rata grafik chart ya kayak gitu-gitu aja. Nah kalau kita lihat nih ceritanya nih dari bulan tanggal berapa nih dari Juli 2020 sampai
saya tarik sampai 15 April ya, 15 April 2021. Nah, ini kita lihat angka-angka rasio dari Fibonacci-nya itu sendiri. Ini kita lihat kalau yang dari 236 itu ditembus sama body candle. Ketika dia ditembus dengan body candle, bukan dengan ekor gitu ya, dia akan menuju ke angka berikutnya. Angka berikutnya di 382. Ternyata di 382 pun, ternyata kita gedein ya, 382 pun ternyata ditembus sama body candle, sampai akhirnya dia menuju ke 0.5. 0.5 itu dia tembus juga dengan body candle ya. Walaupun ada koreksi naik di sini kita lihat gitu, tapi angkanya itu karena udah tembus di 0.5 dia akan menuju ke angka berikutnya, trigger berikutnya 0,618. Ini sebutnya golden ratio-nya ya. Ini mudah-mudahan sih ini nggak ditembus ini 0,618. Kalau misalnya ini udah 618-nya ditembus, berarti itu keadaannya itu terancam reversal, terancam patah trennya. Taunya trennya patah atau enggak itu dari mana? Di angka di 0.786-nya ini. Ya, jadi kalau sekarang ini kalau keadaannya tren naiknya memang keadaannya memang melemah. Ya, tapi belum patah. Ya, kalau misalnya 786 ini tembus, oh udah kiamat berarti itunya. Ya, bukan kiamat maksudnya ya fear lah. Jadi menakutkan lah ini ceritanya. Itu intinya kalau kita bicara dari dari Fibonacci retracement. Sekarang kita coba lihat lagi nih ceritanya. Prediksinya mau kemana ini angkanya kalau misalnya kita lihat pakai extension ya, kita ganti sekarang Fibonacci-nya extension. Fibonacci extension kita lihat. Bang, jadi bedanya tuh kalau retracement tuh buat cari ini supportnya gitu ya. Kalau extension buat cari harganya ya. Kalau retracement tuh bisa dilihat untuk batas support gitu ya. Jadi kalau yang ini kan tujuannya kan kita narik dari atas dari bawah ke atas karena trennya lagi naik ya. Kalau trennya lagi turun gitu, ini saya hapus dulu kalau gitu ya. Bang, jadi kalau misalnya trennya lagi turun, anggap ini waktunya mau habis. Ntar kalau keputus kita lanjut ya. Oke. Ini 2 menit. Guru nggak nih kira-kira coba? Oh, oke. Kalau gitu apa mungkin lanjut aja. Atau ntar aja ya. Sekarang sampai sini dulu ya. Ntar aja biar enak ya. Oke. Nah, ya udah ini dulu leave dulu ya. Ya, yuk. Ya oke, sip. Saya dikasih lagi linknya.